Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando dari kelas 01 Tele 001 dengan NIM 2310101518 dari program studi Teknik Elektro. Jadi pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Bapak Abdul Rahman STMT. Di sini ada 3 pertanyaan dengan poin-poin tertentu. Sebelum melanjutkan untuk menjawab, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Abdul Rahman, di sini saya menggunakan aplikasi tambahan berupa Bandicam. Sebentar Pak. Nah, ini. Jadi saya ingin memberitahu dulu biar kedepannya Bapak dapat memahami keadaan saya. Jadi di Bandicam ini ketika 10 menit, lebih dari 10 menit itu akan tercut sendiri Pak. Jadi mohon maaf jika nanti ada beberapa ketika lagi ngoding kekat, itu mohon maaf Pak, mohon dimaklumi karena saya udah mendownload Camtasia OBS Studio, itu laptop saya tidak support Pak, karena ini laptop boleh minjem juga. Nah, jadi langsung aja. Di sini ada pertanyaan, buatlah program atau coding dengan ilustrasi sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Python. Jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD. Jadi di sini saya ingin sekaligus apa ya? Jadi si user orang lain yang memasukkan apa namanya? Iya, si user ingin yang memasukkan nilainya. Jadi saya menambahkan ada nama di sini. Suatu nama, kita kasih input langsung kita di sini kita kasih masukkan nama Anda. Terus di sini ada nilai umurnya. Ketika umur itu kan angka ya, jadi kita harus pakai ngubah dari string, input itu kan string, jadi string ke angka pakainya int buka kurung input buka kurung lagi, baru kita masukkan umur Anda. Nah, ini lalu kita if jika umurnya kurang dari 7, tadi soal kurang dari 7, apalagi jika umur di bawah 7, nah di bawah 7 tidak bisa diterima SD. Berarti kita kasih di sini keterangan mohon maaf, nama, koma, belum diterima, belum bisa kali ya, belum bisa diterima di SD kami. Lalu kita langsung kasih L saja karena ini kan cuma 2 keterangan di sini. Dan jika umur sama dengan 7 atau lebih, nah berarti kan sama dengan 7 atau lebih, berarti selain dari 7 ini kan, ini berarti kita kasih print apa tadi, selamat gitu ya, selamat, nama Anda diterima masuk SD kami, gitu ya. Kita run aja, error apa tidak, Python file debug.
Mana nih? Masukkan nama Anda. Nama saya Nando. Masukkan umur. Umurnya 6 karena di bawah 7 coba. Nah, mohon maaf Nando belum bisa diterima di SD kami. Coba kalau kita run, saya mau umur saya tuh 7 tahun. Nando umurnya 7 tahun. Selamat Nando, Anda diterima. Karena kalau 7 atau lebih coba. 7 atau lebih itu diterima. Nando 8 tahun. Masih sama. Oke, jadi nomor 1 poin A itu berhasil ya. Berhasil codingannya berhasil. Dengan hasilnya ini semua bisa dilihat. Jadi ini dia hasilnya. Oke. Jadi langsung aja ini kita blok kali ya. Nggak usah karena ada poin B nya ya. Ini kita blok yang ini aja. Lalu kita masuk 1 poin B itu pertanyaannya. Buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai 100. Nah, gimana tuh? Jadi gini. Jadi bisa dicontohkan misalnya ada nilai A itu 80 misalnya ya sampai 100. Terus B-nya itu berarti berapa ya? 70 kali ya. 70 jangan 60 sampai 79. Grade C itu 79 60 berarti 60 40 kali ya. 40 sampai 59. Nah, grade D-nya itu berarti sisanya 0 sampai berapa nih? 4939 berarti. Nah, ini kita blok aja nih. Takutnya nanti error. Karena ini saya mau ngasih tahu kalau grade A tuh segini, grade B segini kita. Langsung kita kasih ini masih bisa ya. Tapi bukan umur, kita ganti nilai. Masukkan nama siswa gitu kali ya. Karena ini siswa. Masukkan umur siswa. Langsung di sini kita kasih if, berarti if jika nilai lebih dari sama dengan 10 gitu ya. Jika nilai lebih dari sama dengan 10, bukan 10 dong. Berapa tuh? 80, maka dia akan print selamat gitu aja ya. Selamat, koma, nama, koma, Anda komentar, Anda mendapatkan grade A. Ini. Terus ke bawahnya kita kasih elif nilai jika nilainya itu lebih dari sama dengan berarti berapa? 60 ya. Maka dia akan mencetak print selamat koma, nama, koma. Nah, Pak, ini yang saya bilang tadi. Jadi
di sini tuh bisa dilihat tuh. Kamu bisa merekam sampai 10 menit dengan gratis, tapi harus bayar, Pak. Harus daftar gitu kayak berlangganan. Kita hapus saja. Kecilin, jadi kita lanjutin aja, Pak. Ini udah sampai sini tadi. Selamat Anda gitu ya. Anda mendapatkan grade B. Lalu yang ketiga elif, kita masih menggunakan elif dari nilai lebih dari sama dengan 40 berarti ya. Ya, 40. Maka dia akan mencetak print selamat nama koma lagi Anda salah. Anda mendapatkan grade C. Terus ini kita kasih else. Jika nilainya di bawah pokoknya tidak memenuhi ketiganya, dia akan loncat ke else ini. Jadi langsung kita print aja. Print apa ya kata-katanya? Grade nilai Anda grade nilai nama adalah bukan dong, D. Nah, jadi gini. Oke ya. Control save, kita run. Apakah error? Tidak error. Jadi masukkan nama siswa Nando misalnya. Salah, bukan di sini. Tapi kita klik di sini. Nando. Masukkan umur siswa. Kok umur? Lupa di ini nih, teman-teman. Kita ini dulu aja ya. Bukan umur ini nih. Ini nilai. Yang tadi kan nggak kehapus. Kita run, coba ulang. Masukkan nama siswa Nando. Salah lagi, bukan di sini dong. Aduh, tuh nge-lag. Astagfirullahaladzim. Nando. Masukkan nilai siswa, nilainya coba 80. Nah, grade-nya A dia dapatnya. Kalau 80 ke atas, tetap A apa enggak? Coba. Nando 90. Masih A, berarti berhasil. Coba kalau di bawah 80, 79 misalnya ya. Nando 79, grade-nya udah B, udah berubah dia. Karena B itu 60 sampai 79. Coba lagi. Nando, nama siswa Nando 60 misalnya. Masih B. Ya kan, masih mencapai grade-nya B. Terus kita run lagi, run terus pokoknya. Jangan berhenti. Nando masukkan nilai siswa. Nilai siswanya itu 59. Udah berubah apa belum? Udah C dia. Kalau 59 tuh benar ya. Terus kita run lagi. Nando di sini 40, misalnya 40. C. Kalau 40 ke bawah gimana? 30 misalnya nilainya. 30. Wah, salah itu namanya ya. 30 tuh. D, udah D nilainya. Apalagi 0. Coba ya. Kalau 0 apalagi pasti D. Nando 0. D. Jadi gitu ya. Jadi untuk
nomor 1 poin B itu sudah terjawab dan sudah bisa dengan hasil coding, hasil runningnya ini. Ini adalah hasil runningnya semua B, C, D. Nah, itu udah bisa ya. Lalu kita masuk ke aduh. Ini saya nge-lag kenapa ya? Kena magnet gitu loh, kayak kena magnet. Ini kita kasih blok aja karena ini udah selesai. Nah, ini juga kita blok. Kita blok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih pertanyaannya? Aduh, salah klik tuh gara-gara nge-lag. Ininya kayak kena magnet. Alah, malah begini. Maaf. Nih, pertanyaan kedua. Buatlah contoh program pengulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. Jadi sederhana aja. For loop, misalnya saya punya suatu angka A misalnya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung kita kasih for I in A. Print I. Run. Oke. Kita nyatakan berhasil karena ini adalah pengulangan menggunakan for loop. Kita blok. Lalu ini kita ganti, kita ingin while. Ingin mencoba yang while. A sama dengan 0. Lalu kita kasih sini while A kurang dari 10 misalnya ya. Lalu kita kasih di sini print A. Jangan lupa untuk membatasnya karena kalau nggak dibatasin dia akan tercetak terus sama dengan 1. Kita run. Error tidak error, ini dia hasilnya. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua itu sudah kita jawab. Kita blok aja lagi. Lanjut ke pertanyaan 3. Astagfirullahaladzim, ininya kayak kena magnet gitu loh Pak. Tuh. Pertanyaan ketiga, buatlah list dengan ketentuan sebagai berikut. Ibu membeli 6 jenis sayuran, berarti kita menggunakan list ya. List. Ada sayuran. Sayuran terus 6 sayuran. Ibu membeli 6 jenis sayuran. Kita kasih aja bayam. Terus ada kangkung. Lalu 2, terus 3 itu toge. Yang singkat-singkat aja. Timun kan sayuran. Tomat. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Apa lagi? Kentang. Nah, mau bikin sayur asem. Lalu disuruh ngapain sih? Aduh. Print dulu, kita print dulu ya. Karena perintah soalnya kita print sayuran. Terus save, kita run. Oke, jadi kita lanjut lagi.
Ini kita close dulu, sayuran print. Ini sebenarnya udah kecetak, cuman kita cetak aja lagi biar. Nah, itu bayam, kangkung, toge, timun, tomat, kentang. Udah. Lalu perintahnya suruh ngapain lagi? Dalam perjalanan yang B nih, perjalanannya ibu menambahkan terong dan wortel. Aduh, ibu banyak banget membelinya, ibu. Kalau menambahkan itu kita pakai sayuran append. Kita masukkan di sini terong. Nah, terus di bawahnya juga sayuran dot append. Kita masukkan lagi apa tadi, wortel ya, wortel. Nah, Ctrl save, kita run. Apa udah masuk terong wortelnya? Bayam, kangkung, toge, timun, tomat, kentang, terong, wortel paling akhir udah masuk. Aduh, ibu banyak banget belinya nih. Lalu adalah pergi. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Aduh, ragu ibu. Ini gini, apa ya? Ini kan sayuran yang pertama. Maksudnya yang pertama tuh indeks pertama atau urutan sayuran dari list ini satu nih, bayam nih. Jadi kita buat 2 kali aja ya, 2 kali. Yang pertama kalau menggunakan indeks, berarti kan itu 0 ya. Jadi kayak gini. Mengganti apa namanya? Dia mengganti sayuran bayam. Sayuran mana nih? 0 ya, karena indeks 0 itu sama dengan brokoli ya. Brokoli. Nah, terus save. Coba kita run, tes. Mau nggak? Dak, mau. Mau ya, bayam udah nggak ada, adanya brokoli. Udah begitu. Lanjut, ibu mau ngapain lagi ibu? Di tengah perjalanan, ibu kehilangan sayuran yang kelima. Innalillahi. Ibu lupa naruh di mana nih. Kehilangan berarti delete sayuran yang kelima. 5 berarti apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tomat nih, tomat kita harus hilangin karena sayuran yang kelima itu tomat. Tapi kalau indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, indeksnya yang keempat. Gitu. Kita run. Des. Nah, apakah tomat ada? Brokoli, kangkung, toge, timun, kentang, terong, dan wortel. Aduh, lupa naruh ibu nih, tomatnya di mana? Saya harus nanya ibu nanti. Lanjut. Aduh. Lanjut. Kok keluarnya gini? Ini aja. Mana lagi? Di tengah perjalanan itu udah tampilkan sayuran nomor 2 dan 3 print. Oke, ibu. Ini kita kasih langsung aja di sini sayuran 2 ya, Bu. 2 kita kasih dan koma lagi sayuran 3. Oh, sayuran 2 itu berarti indeks 01, bukan nih. Indeksnya 1 berarti di sini indeksnya 2, 0, 1, 2. Nah, harusnya yang tercetak adalah kangkung dan toge karena dia sayuran kedua dan ketiga. Apakah benar kangkung dan toge yang tercetak? Kangkung dan toge dia tercetak, benar tuh. Kangkung dan toge. Nih ya. Benar, berarti berhasil. Sampai saat ini berhasil. Lalu tampilkan semua nama list dengan perulangan while loop atau for loop. Ini kita blok aja karena ini kan udah enggak dan udah berhasil. Pakai for loop, berarti for loop.
for sayur in sayuran, for sayur in sayuran. Terus di sini kita kasih apa ya, print sayur. Nah, cantik banget, brokoli, kangkung, toge, timun, kentang, terong, dan wortel. Nah, sama ya, terong, wortel, brokoli ada, kangkung, toge, timun, tomat nggak ada karena tomat kita hilangkan karena ibu lupa naruh. Ini kalau pakai for loop. Gimana kalau pakai while loop? Kalau pakai while loop kita kasih A sama dengan 0 aja dulu di sini. Lalu kita kasih while A kurang dari len ya, karena ini nama ini len sayuran. Oh salah, ini harus ada ini. Lalu kita kasih di sini print sayuran. Jangan lupa kita kasih pembatasnya A plus sama dengan 1. Ctrl save, run. Apakah error? Nggak error, tapi begini hasilnya. Berarti ini ada yang salah. Nah, ini kita tambahin, harusnya di sini ada A. Nah, ini. Nah, bener kan? Nah, itu dia hasilnya. Itu kalau pakai while loop. Brokoli, kangkung, toge, timun, kentang, terong, dan wortel. Ini kita blok lagi aja. Terus pertanyaan terakhir ya, kalau nggak salah. Nah, benar. Tampilkan panjang list berapa jumlah sayuran yang ibu beli sekarang. Nah, nanti di sini kita kasih aja A sama dengan apa ya? Len kali ya, len sayuran. Terus kita print di sini, print jumlah belanjaan ibu sebanyak gitu ya, ibu sebanyak koma A koma sayur mayur. Nah gini, coba kita run, apakah error? Nah, jumlah belanjaan ibu sebanyak 7 sayur mayur. Nah, 7 benar ya. Jadi dia kan ada brokoli 1, kangkung 2, toge 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Kenapa 7 bukannya 8? Nah, kan dihilangin 1 nih, 4. Nah, gitu. Oke, udah semua. Udah semua berarti ya. Tampilkan list. Oh, iya udah semua dong. Nah, jadi seperti itu nih, kita blok ini buat thumbnail di YouTube. Ini dia hasilnya semua tadi. Semoga teman-teman semua yang menonton, termasuk Bapak dosen Pak Abdul Rahman, mengerti dengan penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam codingan, karena terus terang saya juga masih belajar. Mungkin sekian dari saya untuk menjawab semua pertanyaan dari ujian tengah semester yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.